Dari bertutur ikut dengan Tuhan. Rasanya Tuhan melalui kami Tuhan kuasa. Bisa gagal dan Bagaimana katakan di saat badai segala dikatakan bisa apa berbeda akan Tuhan bersama Bapa Raja atas semesta ku tenasma Kau Yesus, ku tenasma Kau Yesus, ku tenasma Kau Yesus, haleluya, haleluya. Syukur bagi Yesus, kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Syukur, syukur kami datang menyanyikan Kau seperti Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengasihi-Mu, mencari selalu wajah-Mu, karena hanya itulah Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami percaya dalam puji-pujian penyembahan kami Engkau bertahta di atasnya Tuhan, dan Engkau disukakan, disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Tiba saja Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara bagi kami, mau mendengarkan Engkau berkata-kata bagi kami Tuhan. Mari berbicaralah ya Bapa, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, perlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga apa yang keluar dari mulut dari bibir hamba-Mu bukan berasal dari hamba-Mu sendiri, tapi berasal daripada Bapa di surga, karena hikmat adalah berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, 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 haleluya. Kita bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Luar biasa ini ya, tidak ada yang spoi-spoi masuk ke sini.
Puji Tuhan. AC alam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Kita luar biasa karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain selain Dia yang membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Coba tengok dong kanan kiri, katakan, kamu luar biasa. Ya. Coba tengok dong. Adik-adik coba tengok kanan kirinya adik-adik. Katakan sama sebelah kanan kirimu, kamu luar biasa. Coba tengok. Lihat kanan kirinya, lihat. Colek. Kamu luar biasa. Haleluya. Mungkin gennya bisa diturun kali, gennya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Andreas Tanggela, puji Tuhan, terima kasih Pak. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi memperkenalkan diri, tapi saya ingin memperkenalkan kawan-kawan saya yang ikut berserta dengan saya ke Pulau Sumba ini. Yang pertama saya panggil Bapak Pendeta Muara Tua Butar-Butar. Silakan berdiri Pak. Haleluya. Beri tepuk tangan buat hamba yang luar biasa ini. Haleluya. Bapak Pendeta Muara Tua Butar-Butar ini baru pertama kali ke Pulau Sumba. Haleluya. Dan dia berkata sama saya jatuh cinta sama Pulau Sumba. Haleluya. Haleluya. Jadi mau tinggal di sini Pak ya? Lalu berikutnya ibu kekasih kita, Inang yang luar biasa. Kalau orang Sumatera Utara menyebutnya Inang, kalau di sini kan Apu. Hah? Ina beda. Oh ya. Kalau di Sumba Timur Apu ya. Iya. Saya barusan dari Sumba Timur, dari Wangapu. Iya, kita perkenal dulu Inang Siregar, Inang Bol Siregar. Ya, kita biasa panggil Inang Silitonga. Coba tebak usianya berapa? Kalau bisa tebak, nanti dikasih permen. 17 tahun. Nanti saja setelah ibadah ya. Puji Tuhan, haleluya. Siap diberkati? Siap diberkati firman Tuhan? Amin. Yo, yang siap diberkati firman Tuhan, coba angkat handphonenya yang ada Alkitab. Atau yang bawa Alkitab. Ya. Haleluya, haleluya. Kalau di handphone bukan Holy Bible ya. Tapi apa? Android Bible. Puji Tuhan. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dulu di Kitab Hosea pasal 10 ayat yang ke-12. Kitab Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Haleluya. Hosea pasal yang ke-10 ayat 12. Hosea pasal 10 ayat 12. Kalau sudah mendapatkannya katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Karena hanya satu ayat saja. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sekali lagi kita baca dengan suara yang mantap. 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Garis bawahi penekanan kata ini. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan.
Tema malam hari ini saya katakan, saya mau berikan tema malam hari ini. Sudah saatnya mencari Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau mencari Tuhan malam hari ini? Angkat tanganmu. Haleluya. Benarkah kita mau mencari Tuhan? Amin. Kita beri tepuk tangan buat diri kita sendiri dulu. Buat diri kita ya. Supaya kita menyemangati diri kita sendiri, supaya kita memiliki motivasi diri sendiri untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena hari-hari terakhir ini orang lebih sibuk dengan urusan-urusan dunia, orang lebih sibuk dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang fana, tapi lupa dengan perkara-perkara sorga, dengan perkara-perkara yang ada di atas, yaitu apa? Mencari Tuhan. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, kita lebih giat. Ya, kalau bicara perkara-perkara dunia, kita lebih giat mencarinya. Kita lebih semangat untuk mengejarnya. Kita bergairah untuk mendapatkannya, meraihnya. Tapi ketika kita disuruh untuk mencari Tuhan, kita lebih banyak mengutarakan beribu-ribu alasan. Puji syukur kalau hari ini hari Selasa tanggal 26 April. Di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Ya, kenapa sih? Apa alasan Bapak Ibu mencari Tuhan sih? Apa Bapak Ibu? Mau diberkati? Pasti diberkati. Jangankan kita mencari Tuhan, ketika kita terima Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita sudah Ketika kita sudah diselamatkan, respon kita adalah mencari Tuhan. Karena Tuhan dari sorga mulia, Dia turun ke dunia untuk mencari kita yang terhilang, untuk menyelamatkan kita yang berdosa, untuk menebus kita dari kesalahan kita, dari pelanggaran kita, sehingga kita ditemukannya. Dan saatnya ketika kita sudah ditemukannya, tiba saatnya bagian kita mencari Tuhan. Ya, bagian Tuhan sudah selesai mencari kita. Sekarang bagian kita mencari Tuhan. Loh, kenapa sih kok Tuhan dicari? Bukankah Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Masalahnya bukan ada atau tidaknya Tuhan di tengah-tengah kita. Masalahnya kita menyadari nggak kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kita menyadari nggak sih bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan anak-anaknya? Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Aku ada di situ di antara mereka. Nah, pada saat kita beribadah seperti ini, apa yang kita rasakan, Bapak Ibu Saudara? Apa Bapak Ibu Saudara mau ingin melihat hamba Tuhan dari Jakarta? Apa Bapak Ibu datang ke tempat ini hanya ingin melihat saya yang ganteng ini? Iya. Tanda kutip bercanda, tapi memang iya sih ya. Haleluya. Enggak, jangan nanti Tuhan marah. Biar Tuhan saya dipermuliakan. Amin. Haleluya. Jadi apa sih kita? Kenapa sih kita mencari Tuhan, Bapak Saudara? Kenapa sih kita mencari Tuhan? Apa sih? Hosea berkata begini, Bapak Saudara. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Berarti kalau kita mau cari Tuhan, berarti kita sedang menantikan keadilan itu dalam hidup kita. Amin. Nah, malam hari ini saya ingin membagikan ada beberapa poin, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus mencari Tuhan sekarang? Saya mau katakan, jangan pernah menunda-nunda lagi untuk mencari Tuhan.
Kitab Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Penekanan, bukan Allah lagi. Kenapa orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan tuh, semangatnya tinggi. Dari Allah jadi Allah. Bukan Allah yang sono, bukan. Cari Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Nah, kita mencari Tuhan terlebih dahulu atau mencari yang ditambahkan? Nah, ini dia masalahnya. Ditambahkan. Kita semua senang, suka yang ditambah-tambahkan. Iya, tanpa menyadari ternyata kita sudah berlebihan. Ya, kalau berlebihan itu kan kata Paulus tidak baik. Serakah. Ya. Nah, hari ini ada beberapa poin, 3 poin. Saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini. Mengapa kita harus mencari Tuhan sekarang? Yang pertama, karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. Karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. Bukan kita yang menetapkan waktu dan kesempatan. Bukan. Kalau kita ada saat ini, kita pasti diberikan waktu dan kesempatan untuk mencari Tuhan. Itu karena Tuhan mau hidup kita diberkati. Amin. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, mengatur waktunya Tuhan. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Semua dia yang pegang, semua waktu dan keadaan serta kesempatan Tuhan yang kendalikan. Allah menetapkan waktu untuk apapun di bawah langit ini. Apapun yang namanya di bawah kolong langit ini, semua dia yang atur. Semua dia yang kendalikan. Kalau kita baca di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Coba dibaca Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Silakan kalau sudah mendapatkannya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Iya. Semua ada waktunya. Dan waktu itu adalah milik Tuhan. Kesempatan itu adalah milik Tuhan. Allah, Tuhan kita menetapkan waktu untuk apapun di bawah langit ini. Jadi jangan sok-sok mengatur Tuhan. Ya, ada seorang petani cengkeh. Dia selesai panen cengkeh. Dia lalu gelar cengkehnya di depan rumah. Dijemur cengkehnya. Ya. Waktu masih panas dijemur cengkehnya. Tiba-tiba waktu sudah mau selesai cengkehnya dijemur, tiba-tiba mendung datang. Wah. Lalu dia buru-buru dia lipat lagi itu alas untuk menjemur cengkehnya, dia lipat lagi, dia bungkus, dia bawa masuk ke dalam. Waktu dia bungkus, dia mau masuk ke dalam rumah, panas lagi. Dia gelar lagi itu cengkeh, gelar lagi cengkehnya, dirapi-rapiin lagi. Udah rapi-rapi begitu, mendung lagi. Waduh, dia gulung lagi itu alasnya, dia bawa itu masuk ke dalam. Pas mau masuk ke dalam, panas lagi. Wah, dia kesel gini. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini orang Manado ya, bukan orang Sumba. Dia bilang begini, kalau ngoni nggak bisa atur cuaca, turun Jo, biar kita yang atur cuaca.
Coba. Artinya apa? Turun kamu. Kalau kamu nggak bisa atur cuaca, biar saya yang atur. Wah. Mau mengatur Tuhan, saudara. Dia pikir dia siapa, saudara. Tuhan mau adakan panas ke, Tuhan mau adakan hujan ke, itu terserah Tuhan. Jangan atur-atur. Amin. Jadi kita harus mengerti ada waktunya dan Tuhan itu punya waktunya sendiri. Karena Allah menetapkan waktu untuk apapun di bawah langit. Berikutnya Allah menetapkan waktu untuk segala pekerjaan. Pengkhotbah 3 ayat 17. Pengkhotbah 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2-3. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Dalam bekerja juga ada waktunya. Jangan terus-terusan kerja. Kerja dari pagi subuh-subuh sampai jauh malam kerja terus. Dari Senin sampai Minggu kerja terus. Gak ke gereja-gereja. Pendeta sudah ajarkan, sudah nasihati. Pergi Jo ke gereja. Ayo kamu pergi ke gereja. Maaf pendeta, ladang masih sedang menguning. Ya, pakai bahasa rohani lagi. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Wah. Lebih membela ladangnya daripada Tuhan. Saya mau tanya, ladang itu milik siapa? Hah? Milik siapa ladang itu? Kebun itu milik siapa? Buka dong mulutnya. Ladang kebun itu milik Bisa nggak Tuhan balikan keadaan? Dari yang tadinya diberkati menjadi tidak diberkati, bisa nggak? Bisa. Kan sudah diajarkan tuh di firman Tuhan di Bilangan pasal berapa itu? Pasal berapa? Yang ada berkat dan adaku. Kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka kamu akan menerima berkat. Tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, maka kutuklah yang akan kamu terima. Yuk Bapak Ibu Saudara, utamakan Tuhan daripada pekerjaan kita. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini mengutamakan Tuhan. Tidak mengutamakan yang lain. Karena semuanya hadir di tempat ini untuk mencari Tuhan. Berikutnya, Allah menetapkan waktu untuk segala sesuatu. Dan bukan manusia. Pengkhotbah 9 ayat 12. Pengkhotbah 9 ayat 12. Mari kita baca. Pengkhotbah 9 ayat 12. 2-3. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tuh kan. Kita nggak tahu waktunya kapan kita bisa malam atau beruntung. Kita tidak tahu, kita nggak bisa memilih, aku mau beruntung terus. Tidak bisa. Suatu saat kita akan menemukan yang namanya kemalangan, kesusahan, penderitaan. Jangan berharap dan berkata dalam dirimu, aku kan orang Kristen, hamba Tuhan, taat, berpuasa. Dalam seminggu sekali, bahkan 3 hari dalam seminggu saya berpuasa. Belum tentu. Kita berpuasa bukan untuk nyogok Tuhan. Tuhan, aku sogok dengan puasaku ya, tapi engkau jangan berikan aku penderitaan. Jangan berikan aku kemalangan. Jangan berikan aku kesusahan. Bukan. Semua kita akan mengalami yang namanya penderitaan.
Filipi 3 ayat 10, coba buka. Filipi 3 ayat 10. Baca kalau sudah mendapatkannya. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Iya. Jadi yang kukehendaki, kata Paulus, adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya apa? Kalau kita tidak mau menderita, berarti kita tidak mau menjadi serupa dengan Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, kalau di gereja, disempurnakan selalu. Angkat tangan sampai getar-getar. Dalam setiap jalanku, getar-getar. Sampai di luar, di rumah, menghadapi penderitaan, kesusahan. Katanya mau seperti Yesus. Apakah Yesus cengeng ketika dia diperhadapkan penderitaan? Apakah Yesus nangis menghadapi penderitaan, kesusahan? Enggak. Sekalipun dia rasakan sakit, waktu peluhnya menjadi darah di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah kita kan maunya yang happy-happy kan, maunya yang senang-senang kan, nggak mau menderita. Kalau orang Kristen nggak mau menderita, berarti dia tidak mau menjadi serupa dengan Kristus. Mau menderita? Mau menderita? Mau menderita? Serius ini, serius. Keluar dari tempat ini, siap-siap menderita ya. Amin. Saya nggak mau mencontohi Ustadz Yusuf Mansur atau dari Ustadz seberang sana lah. Hartamu berapa? Iya. Gitu. Sekarang kau bawa duit berapa? Kata Ustadz di sana. Keluarkan uang coba sini, kasih buat kami. Kalau istilahnya kasih buat pekerjaan Allah itu kan. Ya, orang yang ada uangnya di dompet mikir-mikir, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Ya Allah, gila. Ini ngerti nggak ceritanya nih? Saya mau katakan menderita itu bukan saja menderita dalam bentuk fisik. Tapi menderita itu juga ketika kita diberikan kesempatan untuk menabur. Tadi Hosea dikatakan kan? Kita baca di Hosea pasal 10 ayat 12 tadi. Awal perkataannya apa kata Hosea? Coba baca. Hosea 10 ayat 12 tadi. Ayo baca. Menaburlah sesuai dengan keadilan. Ya, sampai situ coba Pak Dol. Firman Tuhan, menaburlah dengan keadilan. Tabur dengan keadilan. Kita adil nggak sih sama Tuhan? Waktu kita nabur, kita mikir-mikir, aduh, duit ini. Tuhan sudah banyak memberkati kita. Tuhan sudah terlalu banyak memberkati kita. Masa kita pelit dengan Tuhan? Tuhan kasih 1 miliar. Masa kita, maaf kata, ini bukan soal uang, tidak. Saya tidak mau bicara soal uang. Tapi bagaimana sikap respon hati kita terhadap mamon. Tuhan memberkati kita 1 miliar. Tapi ketika kita mau beri 1 juta rasanya berat. Oh Tuhan berat. Sayang Tuhan. Tuhan bilang, itu bukan menabur dengan keadilan. Tuhan katakan menaburlah dengan keadilan.
Kalau engkau menabur dengan keadilan, maka Tuhan juga akan bertindak dengan keadilan. Amin. Baca dong tadi Hosea 10:12 bagian terakhirnya. Ayo baca Pak Doni. Sampai dia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kalau kita menabur dengan keadilan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, sampai ia datang dan menghujani. Bayangin menghujani dulu. Bukan yang ecek-ecek dikasih, enggak. Yang menghujani. Kalau hujan berkat datang, kita nggak bisa tampung Bapak Saudara berkat Tuhan itu. Amin. Jadi sama Tuhan tuh jangan pelit-pelit. Tabur. Beri. Amin. Aminnya pelan Pak. Haleluya. Tidak apa-apa. Proses. Ya. Tidak apa-apa. Memang manusia kecenderungannya seperti itu. Kalau soal bicara uang, tapi saya mau katakan, ketika Tuhan proses kita, jangan protes. Amin. Kalau Tuhan proses kita, jangan protes. Waktu Tuhan menuntut kita, beri. Firman Tuhan berkata, berilah, maka kepadamu akan diberi. Yang pertama, karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. Yang kedua, karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Kenapa kita mencari Tuhan dan kenapa kita tidak boleh menunda-nundanya? Harus sekarang kita cari Tuhan. Karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai usia kita? Usia manusia. Kita baca Mazmur 90 ayat 10. Baca Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kamu 70 tahun dan jika kamu kuat 80 tahun dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Ya. Sebab berlalunya buru-buru. Sebab berlalunya cepat. Kita rasa nggak sih? Kok saat ini waktu Tuhan kok cepat? Waktu tuh cepat banget berlalu ya. Sekarang bulan April. Gak rasa lagi, gak lama lagi kita rasa udah mau deket Natal. Kita sudah melewati Jumat Agung dan Paskah. Gak terasa, udah mau Natal. Kira-kira cepet gak waktu kita ini? Betul ya? Kita rasakan ya? Betul gak sih? Betul ya Bapak Doni ya? Kok cepet banget waktu ini berlalu ya? Nah kalau kita punya kepekaan di situ, itu artinya Tuhan minta supaya kita menghitung hari-hari kita. Menghitung hari-hari kita. Saya sering katakan begini, jadikanlah hari ini seperti hari terakhirmu. Supaya engkau tahu bagaimana engkau berbuat, bertindak, berpikir, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita tahu dan peka dengan hari-hari kita, kita tidak akan membuang waktu-waktu kita dengan percuma, tapi kita akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, jangan berpikir kalau mati itu usia tua, enggak. Gak ada tuh rumusnya. Kalau mati harus tua. Banyak juga orang-orang muda yang dipanggil Tuhan. Belum lama ini di kota Waikabubak sana ada seorang muda 40 tahun. Ya, dipanggil Tuhan dalam keadaan yang mengenaskan. Katanya beritanya kalau dia tenggelam di kamar mandi. 40 tahun. Saya mau katakan 40 tahun itu usia produktif. 35 sampai 40 tahun itu usia produktif. Dan di usia-usia produktif itu Tuhan panggil dia. Kita nggak tahu.
Sampai kapan usia kita? Entah besok hari ketika kita bangun tidur, tiba-tiba kita udah di tempat lain. Gimana saya ini? Ya. Bersyukur kalau kita berujung. Tiba-tiba Petrus sambut. Hai hamba yang setia. Masuklah ke dalam. Nikmatilah bersama Bapa di surga. Itu yang kita tunggu-tunggu kan. Tapi kalau kita buka mata, panas, 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 Allah Tuhan. Nah, kayak gimana? Pikir nggak dari situ? Jangan sampai engkau menyia-nyiakan waktumu. Hidup sesuai maumu sendiri, suka-sukamu. Bukan suka-sukanya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan itu di gereja. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Kalau sudah di luar gereja, hidup apa maunya, suka-sukaku. Ya. Di gereja suka-sukanya Tuhan, di luar gereja suka-suka gue. Mari ingat, waktu kita tidak ada yang tahu sampai kapan usia kita. Pergunakan waktu yang ada saat ini. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Engkau yang belum cari Tuhan sungguh-sungguh, mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Engkau yang masih terikat dengan segala masa lalumu, dengan dosamu, lepaskan malam hari ini. Datang kepada Tuhan, bertobat, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Amin. Siapa tahu ketika Tuhan pulihkan engkau, disitulah Tuhan panggil engkau. Kita sudah disambut malaikat sorga. Bersama malaikat di surga. Haleluya. Jangan nanti dipanggil di tempat lain. Berapa banyak yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semua kita mau masuk surga. Amin. Amin. Betul? Oke, luar biasa. Saya tanya sekali lagi, berapa banyak yang mau mati? Loh, tadi mau masuk surga, angkat tangan semua. Ini bagaimana? Saya mau tanya sekali lagi, yang mau mati angkat tangan. Ragu-ragu. Tadi yang mau masuk surga yang angkat tangan mana? Nah, saya mau katakan mau masuk surga, dan masuk surga harus lewat mati. Gak ada lewat genteng, lewat pohon kelapa, gak ada. Lewat kematian dulu. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini takut mati, itu berarti belum sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, kayak opung ini nggak takut mati dia. Naik pesawat, naik speedboat, naik kapal, apapun. Waktu kami pulang dari sini, dari Pulau Sumba, menuju ke Kupang, kapal kami hampir tenggelam di tengah-tengah laut Sabu. Semuanya teriak. Ada yang teriak, Allahu Akbar. Ada yang teriak, Tuhan Yesus. Ada yang teriak lain macam-macam teriakan. Kita sebagai hamba Tuhan, masa mau teriak-teriakan, Tuhan Yesus. Aduh, kita cuma diam. Tuhan, sampai saya berdoa begini, Tuhan, Engkau kan Maha tahu. Kalau kapal ini akan tenggelam, Tuhan pasti tahu kan? Kalau memang kapal ini tenggelam, cabut nyawa saya sekarang Tuhan. Sepertinya Tuhan tanya, emangnya kenapa? Karena saya nggak bisa berenang Tuhan. Saya takut air Tuhan. Saya nggak bisa berenang. Sementara saya berdoa, teman saya seorang gembala, Bapak Pendeta dari Kalimantan Barat, dia menggembalakan jemaat Tuhan di Kalimantan Barat. Tiba-tiba dia rapture dia. Saya pikir udah rapture nih. Nggak taunya saya tanya pagi-pagi, Pak,
tadi malam kemana? Kok tiba-tiba menghilang di sebelah saya? Saya cari pelampung, Pak. Rupanya dia ketakutan juga, saudara. Waduh, gimana nggak takut, saudara? Kapal kita begini. Kapalku miring, hampir tenggelam. Benar, Bu. Bunyi. Betah. Betah. Wah. Waktu dia naik begini, kita begini. Wah, betah. Waduh. Ngeri kali waktu lewat Laut Sabu itu. Ketika sudah jelang subuh, jam 2, jam 3, udah mulai tenang ombak itu. Saya menangis di hadapan Tuhan. Rupanya aku masih takut ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampun Tuhan, aku masih takut. Nah, kalau kita masih takut dengan kehidupan ini, berarti kita kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Kita kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita nggak takut mati, kita berarti siap masuk surga. Karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Hari-hari manusia itu singkat. Ayub 14 ayat yang pertama. Kita buka Ayub 14 ayat yang pertama. Ayub 14. Baca 2, 3. Manusia yang lahir dari perempuan singkat dan penuh. Setiap manusia yang lahir dari perempuan, saya mau tanya, kita semua lahir dari mana? Dari perempuan, ya? Bukan dari pohon kelapa, kan? Setiap kita yang lahir dari perempuan itu singkat umurnya, nggak ada yang panjang-panjang. Yang terpanjang tertulis di Alkitab, Hanjala siapa? Metusalah. Berapa usianya? Hah? Wih, keren Bapak, jago juga nih. 969. Mau nggak hidup seperti itu? Seperti pujangganya dari siapa? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun, 80 tahun udah bongkok begini. 90 tahun begini. Nyusahin orang. Nyusahin anak cucu kita. Si anak cucu kita, kapan sih matinya nih orang ini? Mau nggak kita disumpahin begitu terus sama anak-anak kita? Cepat mati kayaknya, usahain aja. Betul nggak? Amang, hati-hati Amang. Mau sampai umur berapa Amang? Jangan panjang-panjang, nanti nyusahin orang. Ya. Jadi manusia itu umurnya singkat. Kapan lagi kita mau cari Tuhan? Jangan tunggu-tunggu. Tadi kan lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Jangan udah begini-begini. Pakailah hidupku. Gak bisa Tuhan mau pakai. Gimana Tuhan mau pakai? Selagi aku masih kuat. Layani Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, senangkan Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Hanya saat kita hiduplah kita mendapat kesempatan untuk mencari Tuhan. Waktu kita hidup, kita dapat kesempatan untuk mencari Tuhan. Kalau sudah mati nggak bisa.
Kalau sudah sampai di kekekalan sana nggak bisa. Kecuali kalau kita masuk surga. Di surga di sana tidak ada lagi kerjaan panen padi, ngangon kerbau. Apa kalau di sini ngangon apa? Gembala, menggembalakan kerbau. Nggak ada lagi. Jadi untuk mempersiapkan diri kita supaya kita nggak kaget di surga, mulai saat ini cari Tuhan, cari Dia sungguh-sungguh lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Cari Tuhan. Amin. Om, umur berapa Om? Permisi tanya Om. Umur berapa Om? 67. 3 tahun lagi Om. Itu menurut firman Om, bukan saya Om, bukan. Nah, jangan cari saya ya. Ntar pakai parang lagi, ketopol lagi. Ya? Yes, amin, haleluya. Tapi Om sudah siap toh? Siap kan? Wes mantap, haleluya. Siap masuk surga Om ya? Haleluya. Jadi hanya saat kita hidup baru kita bisa mencari Tuhan. Tapi kalau sudah mati, gak bisa. Kita baca Lukas 16 ayat 27 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 27. Baca 2-3. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kita tahu kisahnya kan? Lazarus dan orang kaya. Waktu masih hidup, Lazarus miskin, menderita. Sampai dia harus cari rempah-rempah, makanan-makanan sisa dari orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya ini begitu enaknya mereka hidup. Tidak susah, tidak menderita. Tapi pelitnya luar biasa. Berikan makan pun kepada Lazarus, tidak mau. Tapi akhirnya dua-duanya sama-sama dipanggil Tuhan. Yang satu masuk ke kanan, yang satu masuk ke kiri. Kanan masuk surga, kiri masuk neraka. Sampai di sana dia bingung, oh kenapa saya ada di sini Tuhan? Dia melihat Lazarus sedang duduk di pangkuan Abraham. Oh aku ngiri, bisakah Lazarus datang kepadaku, mencelupkan jarinya dan meneteskan air kepada mulutku yang kering haus ini? Nggak bisa. Lalu Abraham bilang, oh tidak bisa. Antara kami dan engkau ada jembatan, ada jurang, bukan jembatan, ada jurang yang tak terseberangi. Kamu yang di sini tidak bisa ke situ, kamu yang di situ tidak bisa ke sini. Kalau sudah masuk neraka, gak ada jalan keluar. Gak ada. Jangan percaya yang berkata, masuk neraka nanti kita akan melewati rambut yang dibelah 7. Rambut yang dibelah 7. Kita lewat jembatan goyang aja kita udah bergetar. Apalagi jembatan rambut yang dibelah 7. Sekali masuk neraka, tidak ada jalan keluar. Selama-lamanya kita menderita. Seperti orang kaya ini. Menderita, wah panas. Gak ada jalan keluar. Selama-lamanya kita menderita. Mau menderita karena dosa kita? Ada 2 penderitaan. Menderita karena dosa, tapi menderita karena Kristus. Paulus berkata, hidup bagiku
adalah Kris. Mati adalah keuntungan karena kita sudah dalam Kris. Tapi kalau dalam dosa, mati adalah penderitaan. Menderita kita. Sengsara. Jadi Bapak Saudara, yuk jangan sia-siakan waktu kita. Amin. Saat kita masih hidup, cari Tuhan. Dan saya percaya, waktu Bapak Ibu bernyanyi di tempat ini, saya minta peneguhan dari Tuhan. Tuhan, saya mau sampaikan apa? Waktu Bapak Ibu nyanyikan lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan langsung, jangan sia-siakan kesempatan kita. Yang ketiga, karena mengapa kita harus mencari Tuhan sekarang dan tidak boleh menunda-nunda waktu lagi? Yang ketiga, karena kedatangan Tuhan yang kedua sudah dekat. Kedatangan yang pertama, dia datang dalam rupa seorang bayi mungil kecil yang tidak berdaya. Tapi nanti kedatangan dia yang kedua bukan lagi seperti seorang bayi mungil kecil yang tidak berdaya. Tapi kedatangan kedua, dia datang sebagai raja di atas segala raja. Menunggang kuda yang perkasa. Dia membawa pedang, mengalahkan musuh-musuh. Dan juga membawa mahkota kepada mereka yang taat dan setia. Sungguh-sungguh iring Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kita yang takut akan Tuhan akan menyambut dia, menyongsong dia di atas awan-awan yang permai. Amin. Siapkah kita menantikan waktu Tuhan itu? Amin. Mari, jangan tunda-tunda lagi cari Tuhan. Sekarang saatnya. Karena Yesus akan datang kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Baca sama-sama, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Tuhan akan datang dengan cara yang sama ketika dia naik ke sorga. Dan semua mata memandangnya, semua mata melihatnya. Bagaimana melihatnya? Lewat media sosial, lewat televisi, lewat handphone kita. Akan ada berita-berita yang heboh, ya, berita-berita televisi yang heboh. Oh, ada penampakan, kami tidak tahu. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka berkata, siapakah dia itu di atas? TV menyiarkan, wah, semua orang lihat. Kita pun lihat, kalau belum terangkat. Kita lihat di televisi, Yesus datang. Tiba-tiba kita semua yang hidup benar, hidup takut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang gak takut Tuhan, dia tetap menyaksikan Yesus datang dan kekuatan kuasanya. Banyak orang menafsirkan Yesus datang dengan tinggi besar kayak raksasa. Enggak. Dia datang lewat kemajuan teknologi, media sosial, TV, semua menyiarkan kedatangan Tuhan. Itulah makanya firman Tuhan berkata, maka semua mata, ya ingat ya ayatnya ya, semua mata akan melihat dia. Bagaimana caranya? Apakah dia tinggi besar seperti raksasa, menculang tinggi sampai ke langit? Bukan. Tapi dia datang disiarkan oleh berita-berita di dunia. Dan kita melihat, kita heboh. Mari siapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu kita. Kedatangan Tuhan ada 2. Yang pertama, kedatangan Tuhan, kita yang mati terlebih dahulu meninggalkan orang-orang
kekasih kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kenal dengan kita. Itulah kedatangan Tuhan yang pertama. Maksudnya secara saat ini. Jadi kita mati, kita temu Tuhan Yesus. Itulah namanya kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kedatangan Tuhan berikutnya adalah Dia datang sewenang permai. Maukah kita menyambut Dia nanti? Amin. Atau ketika kita tutup mata, Tuhan yang menyambut kita. Waktu kita nafas terakhir, kita berkata, Tuhan, ini aku. Nafas kita selesai. Tiba-tiba roh kita terlepas dari tubuh kita. Dan Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka. Hai hambaku, mari. Datangan Tuhan Yesus yang berikutnya. Dia datang di atas awan-awan yang permai. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah dekat. Tanda-tandanya membuktikan Yesus akan segera kembali. Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Menjelang kerajaan sorga. Kita tahu ya saat ini tanda-tandanya sudah mulai tergenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Rusia, Ukraina, dan sekutunya NATO. Dari Eropa, Inggris, Jerman, Perancis. Itu akan bersatu padu menyerang Rusia. Karena sekarang ini ada berita bahwa Inggris mengirim mata-matanya ke Rusia. Dan membuat Rusia berang, marah, membuat Presiden Vladimir Putin marah kepada Inggris. Dan bisa jadi nanti Rusia akan serang Inggris. Kalau Rusia serang Inggris, sudah waktunya perang dunia ketiga akan dimulai. Kalau sudah perang dunia ketiga, siap-siap saja. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Apa? Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita akan menyambut Yesus di atas awan-awan yang permai. Amin. Haleluya. Tanda-tandanya semua sudah semakin dekat. Firman Tuhan berkata, secupak gandum. Harganya berapa? Sedinar. Bayangin, secupak gandum. Taruhlah bukan gandum. Ya mungkin ini bahasanya orang Yahudi ya, Israel sana. Orang bahasanya Timur Tengah, karena rata-rata orang Timur Tengah mengkonsumsi gandum. Tapi kalau Indonesia konsumsinya apa? Apa? Beras. Sejumput beras seharga 30.000. Sejumput. Bahasa di Alkitabnya secupak. Berarti kalau sejumput segini ya 30.000. Bagaimana yang 1 liter? Bayangkan berapa?
minyak goreng naik, pertama naik, semuanya nanti akan naik. Karena firman Tuhan sudah katakan sebelumnya. Dan kita orang Kristen harus tahu itu. Jangan ikut-ikutan demo. Jokowi turun. Jangan. Kalau kita ikut-ikutan seperti itu, berarti kita nggak ngerti Jangan. Karena itu sudah tertulis di firman Tuhan. Bahwa secupak gandum harganya sedinar. Ngeri. Ngeri apa? Kita cari seliter aja beras rasanya utang panting ya. Seliter berapa sekarang beras? 8.000. 10.000 lagi. Bus. Coba bayangin satu karung. Berapa coba? Gak bayangkan. Emas gak ada harganya. Intan permata yang kau bangga-banggakan. Gak ada harganya. Kalau sekarang kau bisa begini. Karena ada kalung emas di dalam. Besok-besok gak ada itu harga. Diinjak-injak. Gigimu yang pakai emas ya. Karena engkau tersenyum karena engkau pakai gigi mas. Apa kabar? Salam. Kenapa? Menunjukkan gigi. Gak ada harganya nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan diri kita. Karena waktunya sangat singkat. Mengapa kita harus mencari Tuhan sekarang dan tidak boleh menunda-nunda waktu lagi? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah dekat. Saat Yesus datang, saya mau katakan kesempatan mencari Tuhan tidak ada lagi. Tapi yang ada Tuhan memberikan ganjarannya kepada kita. Mau nerima ganjaran daripada Tuhan? Ganjaran keselamatan? Ganjaran daripada kesetiaan kita mengiring Tuhan? Amin. Kita buka Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 ini ayat terakhir lalu kita berdoa. Wahyu 22 ayat 12. Baca. Wahyu 22 ayat terakhir, pasal terakhir. 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk dahsyat. Membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita. Perbuatan apa yang kita sudah perbuat untuk Tuhan? Perbuatan apa selama kita hidup di dunia ini? Perbuatan yang baikkah? Perbuatan yang tidak baikkah? Perbuatan yang baguskah atau perbuatan yang jahat? Diri kita sendiri yang menilai. Dan Tuhan tahu setiap hati kita masing-masing malam hari ini. Tuhan yang menilai kita. Sebab itu malam hari ini yuk kita mau cari Tuhan. Amin. Kita mau cari Tuhan. Karena apa? Karena waktu dan kesempatan adalah Tuhan yang menetapkan. 2, karena kita tidak mengetahui waktu dan usia kita. Yang ketiga, karena kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Jangan main-main lagi. Tidak ada waktu lagi mau main-main. Engkau yang suka berjudi, engkau yang suka mabuk-mabuk, engkau yang suka berzina, engkau yang sudah suka tipu sana tipu sini, engkau yang suka korupsi sana korupsi sini, bertobat malam hari ini. Amin. Supaya ketika engkau bertobat, kita nggak tahu. Mungkin saat engkau bertobat, berapa menit kemudian Tuhan panggil, kita nggak tahu. Who knows? Gak ada yang tahu. Tapi yang tahu, yang kita mau adalah kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan dengan segenap hati. Ketika engkau beribadah di tempat ini, cari Tuhan, bukan cari hamba Tuhan. Cari Dia, bukan cari gembala. Cari Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, bukan pendeta. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian tadi yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Oh haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, bagaimana hidupmu? Yes, haleluya. Selagi aku masih Tuhan, amin. Bila saat ini ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, bagaimana hidupmu ya Tuhan? Selagi aku masih Tuhan, bila saat nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan pujian dari Allah. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan bagi hidup ini. Jika engkau masih diberikan hidup sampai hari ini, gunakan waktu untuk melayani Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan waktu kita. Sekali lagi, hidup ini biarlah lagu ini meresap di hatimu, dan engkau berkomitmen kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Hanya sembah Tuhan, Tuhan, bagaimana hidup selagi amin masih Tuhan. Bila saja, bila saatnya kita berdaya, hidup ini sudah. Biar musik saja memberikan pujian ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, moga engkau malam hari berkomitmen sungguh-sungguh melayani dan mencari Tuhan, menyerahkan hidupmu, berdedikasi kepada Tuhan sungguh-sungguh, menyerahkan semua keberadaan hidupmu, menyerahkan semua apa yang ada padamu. Mari malam hari, jika engkau berkomitmen, letakkan tangan kananmu di dada. Oh, letakkan tanganmu di dada. Angkat tangan kirimu menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan daripada umatmu yang meletakkan tangan kanannya pada dada mereka. Mereka sedang berkomitmen di hadapan Tuhan. Mereka mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka mau melayani Engkau sungguh-sungguh. Mereka mau berubah hidup mereka, mau tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, sehingga saja nanti Tuhan
Kami semua sudah jadi berkat. Kami semua jadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang meletakkan tangan kananmu di dada, mari engkau maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Gak usah malu-malu, gak usah tengok kanan kirimu. Malam hari ini adalah urusan engkau, urusan pribadimu dengan Tuhan, urusan dirimu dengan Tuhan secara pribadi. Oh rala masyika rala. Oh haleluya. Oh Tuhan, oh Tuhan. Kaya para bangun sembahyang ini doa maju ke depan. Aku masih Tuhan. Oh Tuhan, amin. Aku masih Tuhan. Haleluya. Bila saat menanti utama hidup ini sudah jadi. Angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih Tuhan. Bila saat menanti ku tak percaya. Silakan hamba Tuhan berdoa bagi mereka. Oh Tuhan, berkati dia berkomitmen untuk melayani ini. Walaupun usia senja, usia sudah tua, itu berkati dalam nama berkati dia, berkati dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama berkati. Yesus berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati. Berkati hidupnya Tuhan. Karena dia dipakai oleh Engkau. Karena dia dipakai oleh Engkau. Menjadi alat dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Berkati anak. Berkati dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Berkati nama ini Tuhan. Berkati nama ini Bapak, jamah hidupnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus.
Berkati ya Tuhan. Sama Ibu kekasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Berkati Bapak dengan usianya semakin Tuhan lanjut memberkati dia supaya dia Tuhan menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi kemuliaan bagi umat. Berkati Bapak pakai hidupnya untuk menjadi alat dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus berkati. Oh, dalam damai ini, Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan pertumbuhan. Hidup ini sudah sementara. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam akan terganggu jiwa. Agak miring ya. Ini pendeta mau doain. Tidak apa-apa. Nama Yesus yang berkuasa. Kuasai hati pikirannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan dibuka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Ya. Nama Yesus. Berani. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan anak ini menjadi alat kerja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Pakai dia. Yes. Pakai dia. Tuhan mau pakai kamu menjadi alat dalam tangan. Sekalipun engkau setia sempurna, tapi kuasa Tuhan sempurna atasmu. Kuasa Tuhan sempurna bagi. Terima dia sebagai Tuhan. Tuhan pakai kamu luar biasa. Pakai kamu memberikan kasih dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Bagi yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduknya. Boleh kembali ke tempat duduknya. Bagi yang sudah didoakan, bagi yang belum didoakan boleh tetap maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hai, masih. Pakailah hidupku selalu memberkati, berkati dalam nama Yesus, berkati dalam nama Yesus, berkati mereka, berkati dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan, dalam nama Yesus, berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, memberkati engkau, memberkati engkau, memberkati engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati berkati engkau, memberkati engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan luar biasa. Amin. Memberkati engkau. Pakai engkau. Ya, adik-adik boleh kembali ke tempatnya. Saya memanggil para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala. Nanti hambanya Bapak Pendeta Morato putar-putar akan berdoa bagi para gembala-gembala. Dari tepuk tangan, saya tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir memberikan dengan kasih-Mu. Engkau melihat hamba-hamba-Mu ini. Mereka telah memberi hidupnya, memberi dirinya, memberi seluruh waktunya. Di dalam nama Yesus. Berkat kami dengan kuasa Bapa. Dalam nama Yesus. Percayalah. Percaya dan jangan mundur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau hadir Tuhan. Engkau yang diberkati Tuhan. Engkau yang dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan. Terima dia. Terima dia yang kuasa kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
saudara. Percayalah kepada Allah yang baik. Dia ada di hatimu, dia ada di pikiranmu, dia ada di jiwamu. Amin. Percayalah kepada kuasanya. Termalah hari ini telah bertambah. Di dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya. Darah Yesus menyertai hidupmu hari ini sampai dia datang ambil berubah. Bapa di surga, terima kasih. Kita melihat setiap hari Allah apa ini. Berdoa dengan menjadi menantu berkat atas mereka dan percaya kepada Tuhan. Karya Tuhan boleh terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ada hati yang menghargai Engkau hari ini. Kami bersyukur Bapa. Ada mujizat terjadi malam hari ini berkat-Mu. Apabila aku yang saya berjalan, tapi Kristus saya berjalan dengan ini. Tapi mendapat mendapat ini. Tapi kebenaran mendapat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih memulai tempat ini. Amin. Kasih memulai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa. Tidak seorang kata mundur dari antara mereka. Amin. Kami beri terusnya kami akan berdoa. Kepala dan buka dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Terima kasih Raja Manis. Kau telah melawan semua waktu malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. jadi kita nggak tahu kursi kita yang mana nih. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Karena itu kami harapkan Bapak Mama, anak-anak semua bisa mengambil bagian, duduk yang rapi, persembahan bisa dinyalakan.